Zadul Muslim, Journey to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Ketahuilah bahwasannya sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, dan sumber kebaikan seorang hamba di dunia dan akhirat adalah ma'rifatullah azza wa jal, yaitu berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang pencipta kita, tentang pemberi rizki kita. Maka pertanyaannya, bagaimana seorang hamba, bagaimana kita mampu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Maka saudaraku, para ulama kita menjelaskan bahwasannya seorang hamba mampu mengenal Rabb-nya, mampu mengenal penciptanya dengan dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah azza wa jal bi ayatihi al-Qur'aniyah. Kita berusaha mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatullah bi ayatihi al-kauniyah. Seorang hamba bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Allah di alam semesta ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana diciptakan? Langit bagaimana ditinggikan? Gunung bagaimana dia ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Saudaraku, di dalam alam semesta ini terdapat ayat-ayat kauniyah bagi orang-orang beriman yang menjelaskan akan adanya sang pencipta, yang menjelaskan akan adanya Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang beriman hendaknya dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya, berusaha mengenal Rabbnya dengan melihat, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita keluar, fasiru fil ardi. Hendaknya kalian berjalan di atas muka bumi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu di alam semesta ini terdapat tanda kekuasaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasannya dia adalah zat yang maha esa. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sembah. Maka di antara perkara yang bisa membuat hati seseorang lapang adalah tatkala dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya ma'rifatullah, seorang hamba akan tumbuh sifat khasyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melihat ayat-ayat yang sangat besar di alam semesta ini, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lautan yang sangat luas, gunung yang sangat besar, bumi yang sangat luas.
semuanya mengisyaratkan kepada kita manusia, makhluk yang sangat kerdil, makhluk yang sangat kecil di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Maka tidak layak bagi seorang manusia untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk yang lainnya. Nah, dengan khasyah itu seorang hamba akan sampai pada derajat at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita keluar, tatkala kita ke gunung, tatkala kita ke lautan atau ke tempat-tempat yang lain, lihatlah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari alam semesta. Bagaimana kita mencintai pencipta kita, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menanamkan ke dalam jiwa-jiwa kita khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ta'zim, mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.